Halo kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Sudah pada ngopi belum? Yuk ngopi bareng di podcast Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi. Hey, Ketemu lagi hari ini dengan saya Juliana, penyuluh pajak KPP Madya Batam. Di podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam, podcast yang akan membahas isu dan kebijakan perpajakan baik yang sudah berjalan maupun yang terkini. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, narasumber yang handal dari pemeriksa pajak KPP Madya Batam. Ada Bapak Edi Tri Sukamto dan Bapak Thohir. Halo kawan pajak. Halo kawan pajak. Ya, Pak Edi, Pak Thohir, gimana nih kabarnya? Apa aja nih kesibukan sehari-harinya nih, Pak? Selamat pagi Kak Juliana dan kawan pajak ya. Saya sebagai pemeriksa pajak sehari-hari memeriksa pajak. Khususnya kalau saya sebagai supervisor ya menyupervisi pemeriksaan kawan-kawan tim ya, anggota maupun ketua tim, bagaimana pekerjaannya, timeline, kapan harus selesai dan lain-lain. Di sela-sela itu ada juga kadang-kadang kita koordinasi dengan Kanwil, baik untuk pemeriksaan-pemeriksaan maupun untuk keperluan yang lain. Nah, beberapa waktu lalu kita juga ada tambahan pekerjaan atau khususnya jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik. Ya. Gitu Kak Juliana. Pak Thohir mungkin sama ya Pak Thohir. Alhamdulillah kabar baik Kak Juliana. Di akhir-akhir tahun ini memang kita agak sibuk. Kita ditugaskan untuk menyelesaikan pemeriksaan baik khusus maupun rutin. Di sela-sela itu kita melakukan pemeriksaan fisik atau PEMSIK. Kita sudah pernah melakukannya. Begitu Iya, aja. baik, terima kasih Pak. Nah, tadi berulang kali nih Pak disebutkan PEMSIK, pemeriksaan fisik. Kita ini kan Batam FTZ ya Pak ya, Ya. Identik dengan endorsement. Apakah ada kaitannya dengan endorsement? Kemudian pemeriksaan fisik itu apa sih Pak? Ya, memang ada kaitannya ya dengan endorsement. Tapi ya kalau secara umum sih namanya pemeriksaan fisik itu pemeriksaan fisik atas suatu barang ya. Ya misalkan kita lihat mana handphonemu bagus nggak? Ya lihat fisiknya bagus nggak? Ya itu secara umum ya. Orang akan melihat pemeriksaan fisik yang melihat fisik suatu barang. Atau kiriman, misalkan kita kan juga ada unboxing mana fisiknya bagus nggak? Nah gitu ya. Tapi yang kita bicarakan di sini PEMSIK secara khusus adalah pemeriksaan fisik barang yang dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas PPN tidak dipungut dan atau PPNBM tidak dipungut. Berarti berkaitan dengan endorsement tadi ya Pak Ada ya? kaitannya, yaitu ketika pengusaha di kawasan FTZ akan memasukkan barang dari luar daerah pabean atau bahasa kerennya TLDDP gitu ya. Misalkan dari Jakarta memasukkan barang ke Batam ya. Jadi pengusaha Batam yang memasukkan barang dari Jakarta ke Batam, maka kita sudah tahu ya harus melakukan namanya pengurusan endorsement ya. Nah, sekarang kan endorsement itu relatif elektronik, full elektronik. Jadi mostly atau bisa dikatakan semua pengajuan endorsement itu akan diakui atau akan disetujui. Ya, ya ini secara defaultnya seperti itu. Namun demikian pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengaturnya bahwa di sela-sela atau di beberapa titik itu akan dilakukan pemeriksaan fisik gitu. Jadi sebagai kelengkapan dari sistem endorsement. Gitu. Iya, baik Pak. Jadi kalau bisa disimpulkan apa yang melatar belakangi munculnya PEMSIK ini, kemudian tujuannya apa? Oke, iya.
seperti saya sebutkan tadi, ini memang melengkapi sistem endorsement ya. Endorsement tadi, endorsement itu kan pernyataan mengetahui ya, pernyataan mengetahui dari pihak pajak, namun baru secara formal. Dan secara formal juga ini dilakukan secara elektronik. Jadi bisa dibayangkan ya kawan pajak ya. Jadi orang mengajukan permohonan endorsement yang dari Batam itu untuk memasukkan barang dari luar daerah Babean, dari luar tempat lain dalam daerah Babean, katakanlah Jakarta, memasukkan, kemudian permohonannya juga secara elektronik full. Jadi bisa dikatakan petugas ini nggak lihat barangnya, sehingga boleh dikatakan ada semacam semacam kekhawatiran seandainya ini tidak ada pengawasannya, maka bisa dilakukan atau bisa menjadi tempat penyalahgunaan. Artinya ya udahlah gitu ya kan kawan pajak ya, udah ini semua juga akan disetujui semua, orang pajak juga nggak akan lihat. Nah maka kelihatannya ini akan menjadi titik lemah sehingga dilakukanlah PEMSIK, tetapi tidak untuk semua pengajuan, hanya beberapa saja. Iya, baik Pak Edi. Berarti dari penjelasan Bapak tadi ada harapan nih dari pemeriksaan fisik dapat dicapai keseimbangan antara pelayanan dan penegakan hukum, begitu. Betul, ya Pak ya? Betul, iya. Dan Bapak juga menyimpulkan dalam penjelasan Bapak, diharapkan wajib pajak ini dapat terlayani dengan baik, dan di sisi lain kepentingan negara dan masyarakat juga terlindungi. Yeah. Nah ini apakah bisa dijelaskan lebih jauh Pak, agar kawan pajak lebih paham nih? Tadi kan masih kulitnya aja nih Pak, silakan Pak. Oke, iya Kak Jul dan kawan pajak ya. Jadi di beberapa tempat, di beberapa sisi, negara itu mendorong ya, memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakatnya. Masyarakat di sini khususnya adalah masyarakat pengusaha. Ya tentu kemudahan-kemudahan itu ada tujuannya, tujuan ekonomis, tujuan masyarakat, tujuan sosial dan lain-lain sebagainya. Tentu itu sudah melakukan pengkajian-pengkajian. Contohnya di Batam ini sudah puluhan tahun ada yang namanya FTZ, Free Trade Zone atau kawasan bebas ya, di mana di sini tidak ada PPN-nya. Nah, maka salah satu pelayanannya adalah dengan endorsement yang dilakukan secara elektronik. Tentu ini akan memudahkan wajib pajak ya. Namun demikian, seperti tadi saya ungkapkan di depan bahwa pemberian fasilitas endorsement, di mana kalau endorsement diberikan maka PPN atas barang yang masuk ke Batam itu tidak dipungut, ini kan fasilitas ya. Nah, kalau fasilitas itu dibiarkan tanpa ada pengawasan, tanpa ada check and balance gitu ya, maka ini bisa ada semacam penyalahgunaan. Ya dikhawatirkan ya. Maka dalam rangka pelayanannya adalah berupa apa? E-endorsement, di mana wajib pajak akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut itu diberikan secara elektronik. Namun di sisi lain kita juga melakukan PEMSIK sewaktu-waktu, sekali-kali ya, tidak seluruhnya. Kita membayangkan sekian puluh ribu atau mungkin ratusan ribu bahkan jutaan pengiriman ke Batam ini, paling yang dikenakan PEMSIK ini hanya beberapa saja. Jadi pelayanan untuk pemberian fasilitas diberikan, tetapi negara juga harus memastikan bahwa fasilitas itu diberikan secara tepat kepada orang yang tepat, kepada pihak yang tepat, tidak disalahgunakan. Nah, kemudian di sisi lain mudah-mudahan ya dengan adanya balance seperti ini, dari sisi pengusaha juga tetap nyaman mendapatkan fasilitas
PPN tidak dipungut dan PPNBM tidak dipungut juga dengan electronic endorsement-nya, tapi juga ada pemeriksaan fisik. Nah, yang dilakukan dalam rangka perlindungan masyarakat. Ya, karena kalau nggak seperti itu, ya bisa saja suatu saat misalkan ada kiriman HP misalkan, tapi ternyata kan belum tentu ini benar HP apa bukan yang dimasukkan ke Batam misalnya gitu ya. Nah itu maka perlu ada sekali-kali dilakukan pemeriksaan fisik gitu Kak Jul dan kawan pajak. Baik Pak Edi. Nah pastinya terkait dengan kata-kata pemeriksaan ya Pak, kawan pajak yang notabene pengusaha di Batam ini pastikan agak was-was nih Pak. Nah kriteria wajib pajak atau pengusaha yang gimana sih yang kemungkinan kena PEMSIK ini Pak? Nah, boleh dibocorin nggak? Waduh, kawan pajak harus dengerin nih ya. Kawan pajak perlu tahu ya, wajib pajak mana yang akan di PEMSIK ya, pemeriksaan fisik. Tapi juga nggak perlu khawatir. Jadi kita punya sistem ya, kebetulan kita DJP ada kaitannya juga dengan DJBC. Secara sistem juga kita punya kaitannya dengan LNSW ya, Lembaga Nasional Single Window ya. Oke, kriterianya apa saja? Yang pertama kriteria yang memenuhi CRM atau Compliant Risk Management. Yang kedua, wajib pajak mana yang akan dilakukan PEMSIK, yaitu yang berdasarkan nota intelijen DJP. Dan yang ketiga berdasarkan nota intelijen dari Bea Cukai. Yang pertama berdasarkan CRM Compliant Risk Management, ini artinya apa? Adalah wajib pajak yang berdasarkan pertimbangan kepatuhan ya internal oleh DJP perlu untuk dilakukan PEMSIK. Kriterianya macam-macam, ada profil risiko, ada kemungkinan banyaknya pengiriman barang dan lain-lain dan sebagainya, sehingga secara sistem disepakati oleh kantor bahwa wajib pajak ini ditetapkan untuk dilakukan PEMSIK. Jadi tidak semena-mena, tidak sembarangan, melainkan melalui proses pembahasan di dalam komite kepatuhan. Itu untuk CRM ya. Bisa juga yang kedua yaitu berdasarkan nota intelijen pajak. Kalau ini mau nggak mau ya, karena sifatnya intelijen, mau nggak mau harus dilaksanakan ya. Kita sebagai pelaksana di lapangan begitu nota intelijen ya, saya kira kawan pajak juga memahami istilah nota intelijen berarti harus segera dilaksanakan untuk di PEMSIK. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga tadi nota intelijen dari Bea Cukai. Jadi ada dua nota intelijen ya kemungkinannya, yaitu dari Bea Cukai ataupun dari pajak. Pak Thohir mau menjelaskan? Ya silakan Pak. Terima kasih. Halo kawan pajak. Terkait 3 kriteria tadi, selama ini saya sebagai petugas pajak, sebagai pemeriksa yang melaksanakan PEMSIK, kita sudah melaksanakan PEMSIK itu berdasarkan 3 kriteria tadi. Pertama berdasarkan CRM, kedua berdasarkan intelijen pajak, dan ketiga berdasarkan intelijen Bea Cukai. Selama ini berdasarkan itu kami dapat surat perintah untuk melakukan PEMSIK, begitu. Iya baik. Kalau tadi kan sudah dibocorin nih wajib pajak yang bagaimana yang kemungkinan akan di PEMSIK dikenakan pemeriksaan fisik. Nah, kawan pajak juga pengen tahu nih Pak, yang memeriksa itu siapa? Kemudian pemeriksaannya itu kira-kira bagaimana dan hasilnya seperti apa? Boleh dijelaskan Pak? Oke, iya ya. Oh ya kawan pajak ya. Jadi nanti tadi sudah saya jelaskan tentang kerjasama beberapa instansi. Maka dalam pemeriksaan itu juga
kita memang berkolaborasi ya dengan beberapa instansi, khususnya yang banyak di sini adalah pajak dan bea cukai. Untuk pemeriksaan fisik dengan dasar CRM ya, maka pemeriksanya adalah pemeriksa pajak dalam arti pegawai pajak yang memeriksa fisik plus pegawai bea cukai. Jadi dalam satu tim terdiri dari dua instansi, pajak dan bea cukai. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik dengan dasar nota intelijen pajak, maka pemeriksanya adalah pegawai pajak saja, namun dapat melibatkan pegawai bea cukai selaku tenaga ahli. Dan bahkan dalam pelaksanaannya bisa saja kita meminta bantuan laboratorium bea cukai dan lain-lain untuk keperluan pemeriksaan fisik. Sedangkan pemeriksaan fisik yang dilakukan berdasarkan nota intelijen bea cukai, ini dilakukan oleh pegawai bea cukai saja. Demikian Kak Juli, jadi ada beberapa variasi. Mungkin Pak Thohir mau menambahkan prosesnya itu gimana Pak, dan kemungkinan hasil dari pemeriksaan fisik itu bagaimana? Baik, kawan pajak, pemeriksaan fisik ini adalah bagian daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan itu ada pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan tujuan lain. Pemsik ini masuk di pemeriksaan tujuan lain ya terkait dengan pengecekan fisik dari barang yang masuk ke kawasan FTZ. Kemudian yang melakukan pemeriksaan ya Pak Su? Yang melakukan pemeriksaan tadi sudah Pak. Prosesnya apa tadi? Prosesnya pertama kita dapat surat perintah untuk melakukan pemeriksaan. Di dalamnya terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota. Itu bisa dari pemeriksa pajak seperti kami ini, kemudian di dalamnya ada petugas bea cukai, di dalamnya juga ada petugas pajak yang lain. Karena di saat melakukan pemsik itu ada banyak hal yang kita lakukan sehingga memerlukan petugas pajak yang agak sedikit banyak. Begitu Pak Su. Nah, kira-kira apa yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik ini Pak? Apakah endorse-nya jadi dibatalin atau gimana Pak? Baik Kak Jul. Halo kawan pajak. Yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik ini adalah kita menyetujui atau tidak menyetujui endorsement yang diajukan oleh wajib pajak melalui e-endorsement secara digital. Apakah sesuai dengan yang diajukan oleh wajib pajak melalui formulir PPF TZ03? Di situ ada nama barangnya, jumlah barangnya, kemudian dari mana. Kita berdasarkan dokumen itu kita cek secara fisik ke lapangan, kemudian kita cocokkan apakah itu sesuai dengan yang diajukan di dokumen itu atau tidak. Apabila sesuai, maka kita dari kantor pajak mengeluarkan endorsements, mengetahui atau persetujuan. Apabila tidak sesuai dengan dokumen, kita tidak menyetujui. Artinya wajib pajak harus membayar PPN maupun PPN BM apabila ada. Demikian Mas. Boleh saya tambahkan Kak Julia? Silakan Pak. Jadi prosesnya kita persiapan ya, pasti persiapan ini baik internal kita maupun wajib pajak. Maka ini kawan pajak juga harus mengetahui, barangkali sebagai wajib pajak ya, wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan fisik, maka pada saat persiapan nanti sudah ada koordinasi dengan wajib pajak. Ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan dan membuat kelancaran proses pemeriksaan. Jadi koordinasi atau persiapan baik
kantor pajak, bea cukai maupun juga dengan wajib pajaknya. Kemudian pada saat pelaksanaan pun demikian. Pelaksanaan kita akan komunikasi dengan wajib pajak di mana posisi barang, diangkut dengan moda kemudian barang ini kira-kira harus segera dijual atau tidak, atau harus segera digunakan atau tidak. Ini juga kaitannya dengan kapan kita harus segera menyelesaikan. Seandainya memang itu barang itu urgent atau harus segera dilakukan pembongkaran, maka kita mau nggak mau harus segera melakukan pemeriksaan fisik bagaimanapun juga keadaan kita. Namun kalau ada sedikit toleransi, kita bisa atur lagi waktunya, apakah besok harinya atau seperti apa nanti, tergantung kondisinya, sehingga nanti persiapannya bisa lancar. Nah, kemudian prinsip pemeriksaannya adalah pertama kita akan memastikan kondisi pengaman itu utuh atau tidak, ya. Kondisi pengaman itu atau pengaman dari barang yang dimasukkan ke FTZ ini. Ya, kalau utuh berarti barang dianggap belum ada campur tangan sehingga pemeriksaan bisa dilakukan. Setelah itu kemudian dilakukan pengecekan jumlah dan jenis barangnya. Apakah jumlahnya sama, jenisnya benar sesuai dengan yang dilaporkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Thohir. Jadi kita pemeriksaan tujuan lain dengan kriteria adalah pencocokan jenis barang dan jumlah atau kuantitasnya. Nah, kalau itu sesuai dengan apa yang mereka laporkan dalam dokumen-dokumen pemasukan barangnya, maka endorsement diberikan. Nah, tapi kalau ternyata tidak, hasilnya menyatakan tidak sesuai, maka endorsement tidak diberikan dan wajib pajak di FTZ ini diwajibkan untuk membayar PPN dan atau PPNBM-nya jika ada. Gitu. Nah. Ya, baik Pak Edi. Berarti ujung-ujungnya kalau tidak cocok ada SKP nih ya Pak? Bukan SKP sih. Nanti ada proses pembayaran ya, proses pembayaran yang mekanismenya diatur tersendiri. Nanti AR yang akan mengurus hal ini ya. Jadi tapi tidak berupa SKP ya. Oke. Berupa SKP. Nah, jadi ada ini nih, nambah nih pengetahuan kawan pajak. Tadi sudah dijelaskan kriteria wajib pajak yang bagaimana yang berkemungkinan dikenakan PMSIK. Kemudian tim pemeriksanya siapa aja, kemudian prosesnya bagaimana dan hasilnya nanti akan seperti apa. Nah, kalau boleh nih Pak, disampaikan ke wajib pajak yang harus dicermati kawan pajak ini bagaimana sih biar jangan kena PMSIK. Yang harus dicermatin garis bawahnya apa? Kan biasanya pada nggak mau ya diperiksa ya. Mungkin boleh bocorannya Pak, silakan. Ya baik, kalau trik biar nggak di PMSIK sih agak susah ya. Di PMSIK itu kan pemeriksaan fisik, nanti pemilihan wajib pajaknya sesuai dengan kriteria yang berkembang, kriteria yang disepakati oleh Komite Kepatuhan, dan itu bisa berkembang. ABC-nya, wajib pajaknya bisa berkembang sesuai dengan kondisi. Jadi kita nggak bisa, ya wajib pajak tidak bisa sama sekali menghindar. Meskipun yang diperiksa sekali lagi juga nggak banyak-banyak juga. Nah, mungkin yang lebih tepat nanti adalah bagaimana penyikapan seandainya wajib pajak itu dilakukan PMSIK. Nah, biar lancar. Atau mungkin saya sampaikan seandainya wajib pajak di PMSIK itu tetap aman, nyaman, lancar ya. Jadi yang pertama ya pastikan ya bahwa pendokumentasian ya, pengadministrasian itu betul, pengadministrasian barang yang akan dibeli, barang yang akan dimasukkan ke FTZ ini betul. Misalkan mau memasukkan laptop misalkan, harus jelas ini
apa screen atau yang printer atau apa, karena masing-masing punya spesifikasi barang. Jangan sampai nanti melaporkannya monitor, tapi yang di yang di fisik ternyata loh ini bukan monitor, ini ternyata CPU misalkan. Nah, itu sudah sangat jelas berbeda. Jadi penulisannya dari awal secara administrasi juga harus betul. Nah, kemudian jangan lupa ikuti prosedur ya, ikuti prosedur yang ada, baik prosedur ketika input permohonan pengajuan ya di DJP online maupun di JISA-nya, ikuti prosedur yang ada. Kemudian aktif memantau juga, aktif memantau ini sampai mana ya, kita juga ditanya-tanya nggak apa-apa di seksi pelayanan di kantor pusat kalau memang ada barang-barang yang agak tersendat. Nah, kemudian selain administrasi tadi juga kebenaran materialnya harus betul ya, karena kadang-kadang kalau tadi misalkan jenis barangnya sama tetapi ukurannya berbeda, ini juga nanti bisa bermasalah. Jadi tolong dipastikan bagi kawan pajak yang akan memasukkan barang ke FTZ agar dipastikan kebenaran barangnya. Dan mohon sekali, jangan sekali-kali berniat ya untuk masukkan ini gitu ya, masukkan barang tidak sesuai dengan dokumen. Wah, itu masalahnya nanti bisa bukan hanya masalah suruh bayar saja, kalau nanti ada kesengajaan itu bisa masuk ke ranah pidana. Nah, itu kira-kira. Ke ranah pidana itu masuknya ke jalur merah atau gimana itu Pak? Karena ada sebutan jalur merah nih di MC. Iya, boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, bukan itu ya. Kalau jalur merah di sini maksudnya yang tadi kita diskusi di awal itu kan endorsement akan diberikan ya mostly ataupun hampir semua bisa dikatakan semua akan diberikan. Itulah jalur hijau. Nah, gitu ya. Nah, begitu ada wajib pajak yang masuk kriteria 1, 2 atau 3 yang tadi kita diskusikan, maka dia akan mendapatkan jalur merah. Nah, itu. Jalur merah berarti ini akan dilakukan PEMSI. Kayak gitu. Nah, adapun tadi yang ranah pidana itu, jika ternyata dalam pemeriksaan fisik diketahui misalkan dia melaporkan akan memasukkan barang handphone misalkan, tapi ternyata ketika dicek bukan handphone gitu ya, ternyata gulungan plastik misalnya, itu kan sudah melaporkan sesuatu yang tidak benar. Nah, nanti kalau ada faktor-faktor lain yang mengarah pada tindak pidana, ini bisa ke pidana. Itu. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Nah, tadi Bapak berulang kali mengatakan kebenaran material nih Pak. Ya. Pak Edi dan Pak Thohir kan tentunya udah pernah melakukan pemeriksaan fisik langsung ya. Nah, boleh digambarkan lebih jelas nggak mengenai jenis dan jumlah barang yang harus sesuai antara deklarasi dalam dokumen dengan hasil pemeriksaan fisiknya Pak? Ini saya. Ya, silakan. Baik. Tentang kebenaran material, yaitu kebenaran barang, baik ukuran, beratnya, terus jenis barang itu harus sesuai dengan dokumen yang ada. Ya, jadi dokumen pertama yang waktu wajib pajak memasukkan ke kawasan FTZ itu, dokumen yang harus dipenuhi adalah dokumen PPFTZ 03, itu dokumen bea cukai ya. Kemudian dokumen faktur pajak, invoice, bill of lading, packing list maupun dokumen persetujuan pengeluaran barang. Itu semua di dalam dokumen itu sudah
harus dinyatakan tentang suatu barang. Misalnya yang pernah kami lakukan itu misalnya kawat las misalnya dimasukkan dari Jakarta misalnya, itu harus ada ukurannya berapa, beratnya berapa, jenisnya kawat las merek apa begitu. Nanti kami setelah ditugaskan mengecek di lapangan, mengecek fisik ya atau PEMSIK tadi, dengan mencocokkan dokumen dengan dokumen-dokumen tadi. Setelah kita cocokkan, pertama kita cek segelnya ya, apakah sudah terbuka atau masih disegel, kemudian dicocokkan jumlahnya, jenisnya, ukurannya, beratnya. Kalau itu semua sudah pas, sudah cocok, maka kita akan membuat laporan, kemudian diusulkan untuk disetujui diberikan endorsement, yang artinya wajib pajak PPN maupun PPNBM-nya tidak dipungut, begitu. Ya, baik Pak. Boleh diceritain sedikit nggak Pak pada saat Bapak melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan? Karena PEMSIK ini kan baru ya. Iya. Suka dukanya itu gimana? Apakah ada WP yang langsung menutup reaksi wajib pajak atau gimana Pak? Atau lancar-lancar aja nih? Selama ini yang pernah kami lakukan itu wajib pajak welcome ya. Oke, karena kenapa begitu? Karena untuk kepentingan wajib pajak sendiri ya. Wajib pajak kan ingin dapat PPN maupun PPNBM tidak dipungut. WP welcome, terus kemudian kita ditunjukkan ke tempat gudangnya wajib pajak, terus jumlah barangnya ditunjukkan juga. Terus setelah itu kita buka segelnya, sampai kemudian kita buka jenis barangnya ya, sesuai dokumen tadi. Setelah itu kita cocokkan, sudah pas ya sudah kita selesai. Tidak terlalu lama kok. Berarti sampai dengan saat ini belum ada seperti kisah wajib pajak yang penagihan misalnya gitu ya Pak, semuanya tetap welcome ya? Iya, tetap welcome. Ya baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Thohir. Berarti dapat saya simpulkan agar kawan pajak pengusaha yang ada di Batam lolos PEMSIK dan endorsementnya berhasil, wajib pajak harus memastikan jenis jumlah barang yang harus sama antara yang real dengan dokumen, begitu ya Pak ya. Jadi endorsement dapat diberikan. Nah, dari perbincangan kita tadi semuanya, kalau kawan pajak pengen tahu nih Pak dan pengen belajar sendiri, kira-kira dasar hukumnya bisa dibaca di mana nih Pak? Silakan mungkin Pak Edi. Oke, Kak Juli dan kawan pajak ya. Dasar kita melakukan PEMSIK ini di PMK 173 ya. PMK 173 tahun 2021 ya. Halnya sangat panjang, yaitu tata cara pembayaran, pelunasan dan pengadministrasian PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan ke kawasan bebas dan pelabuhan bebas ya, atau free trade zone. Secara singkat itu adalah PMK 173 tahun 2021 ya. Kemudian berikutnya tentang PEMSIK itu sendiri diatur di SE23 Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE23 tahun 2022. Kemudian tentang pemeriksaannya ini kita merujuk pada PMK 17 ya, tentang pemeriksaan. Jadi boleh dikatakan sebenarnya ini adalah bagian dari pemeriksaan ya. Kalau kami dan saya, Pak Thohir dan kawan-kawan pemeriksa ini kalau memeriksa all taxes ya, ini sebenarnya inilah bagian dari pemeriksaan, bagian kecil dari pemeriksaan, karena kita harus inspeksi inventory gitu ya,
ngecek bahan, ngecek barang dalam proses, barang jadi dan lain-lain itu sebenarnya sehari-hari kami melakukan pemeriksaan di dalam dengan dasar PMK 17. Kemudian beberapa petunjuk tentang pembuatan audit plan, kemudian audit program, dan juga kertas kerja pemeriksaan dan LHP itu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi yang terpenting bagi kawan pajak ya PMK 173. Berarti kuncinya di PMK 173 Ya. kalau kawan pajak pengen tahu nih apa Ya, pemeriksaan betul. fisik. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Thohir atas kesediaannya hadir di podcast Ngopi Pagi sebagai narasumber. Baik kawan pajak, sampai sini dulu obrolan kita. Semoga kawan pajak jadi lebih memahami nih terkait apa itu pemeriksaan fisik. Untuk kawan pajak yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut tentang peraturan perpajakan, pantau terus podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam yang ada di YouTube channel. Jangan lupa klik tanda lonceng dan pastinya subscribe. Dan jangan lupa like komennya. Dan untuk sosmed KPP Madya Batam, kita juga memiliki Instagram. Jadi kawan pajak bisa melihat informasi-informasi KPP Madya Batam terkait kelas pajak ataupun IG Live di sosmed KPP Madya Batam. Terima kasih sekali lagi Pak Edi dan Pak Thohir Sama-sama, Kak Jo. atas kesediaannya bersedia hadir dan sharing ilmu. Semoga dengan adanya edukasi podcast ini kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan menuju voluntary compliance dan keadilan perlakuan perpajakan dapat tercapai. Akhir kata, saya Juliana izin undur diri. Sampai ketemu di podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam berikutnya. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Silakan diminum kopinya Pak. Terima kasih.